Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza jalaluh fala tudrikuhul awham wa sama kamalu fala tuhita bihil afham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya meneruskan kata mutiara yang ke-101. Wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Dan sesuatu yang mana Allah mendatangkan warid kepada mereka itu karena wujud menyenangkannya Allah pada mereka. Hadhihi al-mu'anasatul lati yajiduha al-amil ba'dal amali ala salasati aksamin. Kesenangan, kenikmatan, rasa tentram dalam hati yang dirasakan oleh orang yang berbuat amal setelah mengamalkan sesuatu itu ada 3 bagian. Mu'anasatu zikrin, yang pertama rasa kesenangan dalam hati karena zikir, wa huwa li ahlil fana'i fil af'al. Ini bagi ahli fana dalam perbuatan. Dia merasa segala sesuatu yang ia kerjakan itu sebetulnya Allah lah yang menjadikan dia melakukan segala sesuatu, bukan dia sendiri, dia nggak bisa apa-apa. Wa mu'ana satu kurbin, yang kedua rasa senang dalam hati karena mendekat, wa huwa li ahlil fana'i fi sifat wa huwa ahlul istisyraq. Yang kedua ini merasa senang karena dekat dengannya, ini bagi seseorang yang fana dalam sifat segala sesuatu yang terjadi bagi dirinya itu senangan, susah dan lain sebagainya, itu merupakan percikan dari ilahi, bukan dari dirinya sendiri. Dan inilah ahli istisyraf, orang yang mempunyai sifat-sifat mulia. Wa mu'anat satu syuhudin, yang terakhir, yang ketiga rasa senang dikarenakan penyaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa li ahlil fana'i fidzat. Jadi ini bagi ahli fana fidzat. Di segala sesuatu zat ini sebetulnya tiada fisik, sesuatu yang bersifat fisik dan bisa diakali sebetulnya segala sesuatu tidak ada. Yang ada baginya hanya Allah, itu fana fidzat. Fal awwalu li ahlil Islam, yang pertama bagi ahli Islam, orang yang masih kategori Islam, hati Islam, dia wasani li alil iman, yang kedua bagi ahli iman, wasalis li al ihsan, dan yang ketiga bagi ahli ihsan. Fa mu'annasatul awal tujibulahu al firor minan nas wal wahsah minhum. Yang pertama itu fana fil af'al, dia merasa segala sesuatu yang dapat ia perbuat, yang terjadi di alam semesta ini hanya Allah sesungguhnya yang berbuat. Karena dengan dia mempunyai fana fil af'al ini, maka menjadikan dia lari dari makhluk, gersah dari makhluk. Ya, dia senang menyendiri. Wa ma'ana satu sani tujibul kurba lahum ala hadrin minhum.
Kesenangan yang kedua menjadikan mereka itu dekat kepada manusia. Jadi dengan manusia berbuat baik, dihina-hina ya tetap dia berbuat baik. Apalagi kalau dikasih apa-apa dia membalas lebih baik, dikarenakan ala hadrin minhum, takut ketidakbaikan mereka, takut pada manusia-manusia yang lain. Wa mu'anasatu salis tujibus suhbah lahum wa mukhalatahum. Dan kesenangan yang ketiga ini yaitu dia menyaksikan segala sesuatu zat yang ada sebetulnya itu percikan dari ilahi. Ini menjadikan dia bercampur, berteman dengan semuanya makhluk. Li'annahu ya'khudhu minhum wa la ya'khuduna minhu. Karena orang ini yang ketiga bisa mengambil manfaat dari semua makhluk, baik tidak baik atau tidak baik, dia akan selalu husnudzon karena melihat semuanya itu bersumber dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, tidak ada hikmah di balik itu. Kalau yang baik juga ada hikmah yang dari balik itu, sehingga kesemuanya baik tidak baik itu dia bisa melihat kebaikan di baliknya. Tetapi beda dengan manusia yang lain, tidak bisa mengambil kebaikan darinya, dari Allah. Jika terjadi yang tidak baik itu mengira ya tidak baik itu ya karena tidak baik. Fal awalullah taliku bihi ilal uzlah lidhafihi. Yang pertama itu yang fana fil af'al, dia hanya patut uzlah saja, tidak mampu untuk berkumpul dengan manusia yang lain karena dia masih lemah. Wasani taliku bi asubata ma'al ghaflah. Yang kedua ini dia sudah bisa berkumpul, bercampur dengan orang-orang yang lain, tapi jika berkumpul dengan manusia lainnya dia ghaflah, lupa akan Allah. Liya ta'allama bil quwwah, supaya dia belajar tentang kekuatan, biar kuat dia tetap bagaimanapun ketika sendirian atau berkumpul dengan manusia tetap tidak lupa dengan Allah. Dan tahap belajar untuk kuat dia. Fahuwa yasrabu minhum wa la yasrabuna minhu. Jadi orang yang kedua ini mengambil manfaat dari makhluk, jadi mengambil hikmah apa yang terjadi dari makhluk lain, tetapi yang lain, makhluk lain tidak tahu tentangnya. Libudihi minhum biqalbihi, karena jauhnya perbedaan antara orang ini dengan semua makhluk. Hatinya sudah terlampau jauh bedanya. Jadi dimensinya sudah sangat tinggi, berbeda dengan makhluk masih di bawah. Wasalisu, dan yang ketiga lataliku bihi ila suhbah litahakuki bil quwwah. Yang terakhir ini dia tidak boleh sendirian, harus berteman dengan orang banyak karena dia bisa mengajari orang banyak, karena dia rohaninya telah kuat, tidak terpengaruh oleh orang lain. Dia sudah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, dia melihat itu hanya Allah semata, baik itu secara perbuatan, sifat, zat, karena dia fana fi zat, melihat segala sesuatu itu
yang ada hanya Allah, sehingga segala sesuatu yang terjadi atau sifat-sifat baik buruk yang ada itu ya hanya Allah, ya dia di zero saja, selalu berada di nol, tidak terpengaruh baik buruk yang terjadi di luar sana, yang terjadi di orang lain. Dia hanya fokus menyaksikan Allah saja. Fahuwa ya'khudhu an-nasib min kulli syai'in. Dia mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Wala ya'khudhu nasib minhu syai'an. Tetapi segala sesuatu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap diri orang tersebut. Yasbubi kadrun kadru kula syai'in. Segala sesuatu yang terlihat tidak baik itu akan menjadi baik kalau dia yang menangani. Wala yaktiru safwuhu syai'un. Dan segala satu yang lain tidak bisa menjadikan orang tersebut menjadi tidak baik. Wa mu'anasatul dzikri tusilu li mu'anasatil qurbi. Dan ketenangan, kesenangan zikir ini bisa menjadikan perantara untuk berlanjut pada mu'anasatul qurbi. Awal-awalnya senang zikir, selanjutnya senang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'anasatul qurbi tusilu mu'anasati syuhud. Dan setelah senang mendekat, lama-lama bisa menjadikan dia senang untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Faman sa'ada aqobatan ifdat bihi ila rohati ma'badaha. Barang siapa yang naik makom ini tadi, maka dia akan merasa senang ketika naik makom di atasnya. Qala ba'dul arifin laisa say'un minat ta'ati illa wadunahu aqobatan. Sebagian arifin, orang alim arifat, mengatakan tidak ada sesuatu ketaatan ini kecuali ada derajat-derajatnya, ada makom-makomnya. Kasaudin yahtaju via ila sobri. Bagaimana undak-undakan. Jadi untuk naik butuh kesabaran. Jadi naik derajat lagi butuh kesabaran lagi. Faman sabara ala siddatiha afdha ila rohah wasyulah. Jika sabar untuk melaksanakan, untuk berada di makom tertentu, sabar untuk tetap istiqomah di makom tersebut, bila dia berlanjut mencapai derajat di atasnya, maka dia akan merasa senang dan mudah. Wa innama hiya mujahadatun nafsi wa mukhalafatun hawa. Dan kepayaan ini tadi berada di makom-makom ini adalah mujahadatun nafsi, perang terhadap diri sendiri, dan perang untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Sama wallahi mukabadatun witarkid dunya sumaladah watanaum. Yang pertama, demi Allah mereka memikul berat rasanya untuk meninggalkan dunia. Selanjutnya ladat, keenaan-enaan dunia akan juga ditinggalkan. Watanaun, merasakan kenikmatan dunia akhirnya juga ditinggalkan. Sama sumatakunu ladzatu ta'ah watanaumul ma'rifah. Kemudian berlanjut ketika bisa meninggalkan dunia, kenikmatan dunia, maka akan menikmati rasa manisnya taat. Dan berlanjut lagi, setelah merasakan manisnya taat, dia akan
merasakan nikmatnya manis makrifat, untuk manis mengenal Tuhannya. Demikian tahapan-tahapan kita beramal. Manisnya taat, manisnya zikir, kemudian menjadikan manisnya mendekat kepada Tuhan, dan terakhir menjadikan manisnya untuk rohani kita menyaksikan bahwa segala sesuatu ini hanya Tuhan yang ada dan yang lainnya sebetulnya tiada. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahual a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.